Dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kemarin kan AHY mengkritik utang pemerintah yang terus menumpuk dan bahkan juga cadangan devisa menipis dan bahkan juga nilai tukar rupiah melemah. Nah, perlu diketahui pada minggu-minggu ini nilai tukar Indonesia sangat menguat sekali. Dari yang dulu mencapai 15.500 sekarang hanya tersisa 15.000 saja. Bayangkan kurun waktu 1 minggu sudah turun setidaknya 500 perak. Ini sungguh kerja yang luar biasa sekali. Dan bahkan cadangan devisa menurut AHY menipis, padahal juga malah naik. Ya memang kalau dia mengkritik utang pemerintah naik, memang naik. Tetapi dari sini Sri Mulyani pun akhirnya buka suara seperti dalam video ini. Dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Jadi ini seperti telur dan ayam. Untuk memutusnya kita memang menggunakan instrumen keuangan negara. Jadi, menurut Sri Mulyani di sini, untuk pembangunan tidak harus menunggu negara ini kaya raya. Karena kalau menunggu kaya raya, kapan pembangunan ini dimulai? Sungguh sangat masuk akal sekali. Makanya dari sini, Indonesia melakukan pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Karena demi mencapai satu tujuan, yaitu keadilan yang merata. Pemerataan kesejahteraan, itu tujuan satu-satunya Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak? Dari dulu kan memang di Pulau Jawa ya terpusat oleh pembangunan yang masif. Tetapi di luar Pulau Jawa Anda lihat ya cenderung ketinggalan. Dan makanya setelah Presiden Joko Widodo memimpin dari periode pertama dan periode kedua, Presiden Joko Widodo langsung mengebut pembangunan dari pelosok negeri, mulai dari Sabang sampai Merauke. Bahkan juga dibangun bendungan-bendungan yang nilainya juga fantastis sekali. Bahkan juga jalan tol sudah sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, itulah kerennya. Makanya dengan hutang yang segini menurut saya tidak masalah lah jika diperuntukkan untuk pembangunan. Karena pembangunan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya kemungkinan bisa jadilah 10 tahun ke depan pasti akan dirasakan oleh semua masyarakat. Apalagi juga dengan pembangunan yang dikebut oleh Presiden Joko Widodo akan mendatangkan investasi yang luar biasa. Dan itu juga akan menyerap banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Nah, pembangunan sudah merata, investasi juga banyak, perusahaan masuk di Indonesia banyak, akhirnya bisa menyerap tenaga kerja Indonesia. Itu strategi keren dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya walaupun hutang di 7.773 triliun, Sri Mulyani juga pede RI mampu membayar. Apalagi disusul dengan berita ini, yaitu pendapatan negara 2022 tembus 2.600 triliun. Defisit APBN hanya 2,38% PDB. Menurut saya dengan berita ini, Sri Mulyani pasti yakinlah, pasti bisa membayar cicilan hutang tersebut. Di sini Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022 mencatat defisit lebih rendah dari target, yakni 464 triliun berdasarkan data realisasi sementara. Kerja ini ditopang pendapatan negara yang melesat jauh di atas target berkat harga komoditas dan pemulihan ekonomi. Defisit anggaran tahun lalu setara 2,38% dari produk domestik bruto, jauh lebih kecil dari target dalam Perpres revisi APBN sebesar 4,5% atau setara dengan 375,9 triliun. Realisasi tersebut juga jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2021 sebesar 775 triliun. Ini penurunan defisit yang sangat tajam, yakni 40%, menunjukkan konsolidasi fiskal yang sangat luar biasa, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring pada 3 Januari 2023 yang lalu. Jadi menurut saya untuk kritik AHY ini menurut saya kurang tepat lah. Karena hutang negara sekarang ini untuk pembangunan dan untuk pemerataan pembangunan. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dirasakan dari pelosok negeri. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang komunikasi strategi Justinus Prasnowo buka suara dalam menanggapi kritik soal hutang pemerintah yang menumpuk dan cadangan devisa menipis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Justinus dalam Twitter pribadinya, Prasto, menuturkan kritik dari AHY perlu dihormati. Sayangnya kritik AHY ahistoris dan hanya terjebak pada angka-angka, bukan kondisi faktual di lapangan. Tentu kritik seperti yang disampaikan Mas Agus Yudhoyono ini harus dihormati. Kita berterima kasih. Ini tanda demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat. Sayang kritik Partai Demokrat ahistoris, terjebak pada angka, bukan kondisi faktual yang dinamis. Di situ esensinya kita bahas cuit Justinus pada Senin 23 Januari 2023. Dirinya menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, rasio utang Indonesia dijaga di level maksimal 30%. Saat penerimaan negara melandai dan kebutuhan pembiayaan berbagai belanja publik meningkat untuk mengejar kemajuan, maka hutang menjadi salah satu pilihan. Justinus mengatakan, lonjakan rasio hutang tinggi jelas terjadi karena adanya pandemi ini. Lihat saja lonjakan dari 30% ke 39,36% dalam setahun pada 2020 demi menangani dampak kesehatan, sosial dan ekonomi karena pandemi. Bukankah ini keniscayaan dan justru menunjukkan tanggung jawab pemerintah yang sekarang diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik, tambahnya. Seiring pemulihan pandemi pun rasio hutang terhadap PDB pada akhir Juli 2022 telah menurun ke level 37,91% yang didorong oleh pengendalian pembiayaan hutang dan membaiknya kinerja APBN. Rasio hutang Indonesia pada periode tersebut bahkan lebih rendah dari Korea Selatan 49,8%, Filipina 57,5%, dan Thailand 58%. Masih dalam periode yang sama, dia melanjutkan akumulasi defisit pada 2020 hingga 2021 di mana Indonesia mencapai 10,8%. Namun dibandingkan negara lain di periode yang sama, ini lebih kecil. Misalnya Thailand 17%, Filipina 22,1%, Cina 11,8%, Malaysia 13,6%, dan Hindia 16,5%. Ini yang saya kritik sebagai ahistoris dan nirkonteks. Kita prudent tugasnya. Justinus menekankan bahwa selama pandemi pemerintah merealisasikan belanja publik yang sangat besar, yaitu 1.635 triliun untuk mendorong rakyat menghadapi pandemi. Pada 2022, Justinus menyebutkan kondisi fiskal dapat dijaga dengan baik. Realisasi defisit 2022 juga di level 2,38% atau 464 triliun. Nilai tersebut jauh di bawah target 840 triliun atau 4,5%. Ini berkat tata kelola yang baik, kerjasama dengan semua pihak, termasuk DPR dan Parpol, tentu juga Partai Demokrat yang kritis dan kerap tak setuju dalam banyak hal, ujar staf sus Sri Mulyani tersebut. Sementara realisasi hutang pada tahun 2022 hanya 688 triliun atau 73% dari target. Justinus tak memungkiri bahwa memang posisi akhir hutang Indonesia cukup besar di angka 7.733,99 triliun. Besar ya? Iya. Sudah saya jelaskan konteks dan rationing di atas. Ekonomi dan produktivitas kita pun membaik. Rasio hutang sudah turun dari 40,74% di 2021 menjadi 39,57% pada tahun 2022. Mosok dibilang ugal-ugalan sih? Optimis ya mas, tambahnya. Di sisi lain, Justinus menyampaikan bahwa komposisi hutang Indonesia dalam kondisi baik dan sehat karena surat berharga negara SBN dalam mata uang rupiah yang mendominasi. Bahkan Kementerian Keuangan melakukan burden sharing bersama Bank Indonesia dalam penanganan pandemi ini. Mas Agus Yudhoyono mungkin perlu tanya teman-teman PD di Komisi 11 yang ikut berjibaku memikirkan penanganan pandemi, antara lain melalui skema burden sharing dengan Bank Indonesia. Anggota Komisi 11 dari Demokrat juga konstruktif. Ini wujud spirit gotong royong di saat sulit. Bagus kan mas, tuturnya. Selain untuk menangani pandemi, kebijakan hutang Indonesia juga banyak earmarking di program atau proyek seperti 880 proyek infrastruktur dasar, penyediaan vaksin bayi, pengelolaan sampah, dan penurunan emisi.